Dalam Editor View kali ini kita akan membedah 100 hari pertama masa jabatan kedua dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana periode ini lebih mirip seperti 100 babak gejolak ekonomi, diplomasi yang terguncang, dan juga pasar global yang terombang-ambing. Dari kebijakan tarif Liberation Day yang memicu ketegangan perdagangan global hingga lonjakan tarif impor yang menyebabkan pasar saham Amerika Serikat mengalami penurunan tajam, langkah-langkah Trump telah menciptakan ketidakpastian yang mendalam di kalangan pelaku pasar dan juga investor. Kebijakan proteksionis ini tidak hanya mempengaruhi ekonomi domestik Amerika Serikat saja, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap mitra dagang utama, termasuk salah satunya negara kita, Indonesia. Di sisi domestik Amerika Serikat sendiri, Trump telah menandatangani lebih dari 140 perintah eksekutif yang mencakup pemangkasan besar-besaran anggaran federal dan pengurangan tenaga kerja pemerintah. Sementara itu, dalam kebijakan luar negerinya, Trump telah memperburuk hubungan dengan sekutu tradisional Amerika Serikat melalui retorika yang keras dan juga kebijakan unilateral. Pendekatan ini telah menimbulkan ketegangan dalam aliansi internasional dan memperlemah posisi Amerika Serikat di panggung global. Kita akan membahasnya berkaitan dengan 100 hari pertama pemerintahan Donald Trump di periode keduanya dengan ratusan kontroversi yang ada, dari mulai keputusan, pernyataan hingga tweet dari seorang Presiden Amerika Serikat. Mungkin dari Mas Luki dulu boleh menjelaskan stance dari redaksi CNBC Indonesia di tengah ketidakpastian yang diberikan oleh Presiden Donald Trump selama 100 hari ini, tapi kan di sisi lain dia berhasil untuk membuat Amerika Serikat menjadi pusat perhatian lagi begitu. Ini ada pedang bermata dua begitu. Dia berhasil membuat Amerika menjadi pusat perhatian, tapi di sisi lain juga membuat gejolak. Seperti apa? Ya, 100 hari pertama Trump bisa dibilang penuh drama ya. Penuh drama, penuh gejolak, penuh ketidakpastian juga. Ini memang di awal sebelum Trump menjabat memang sudah diprediksi akan banyak gejolak ya. Tapi apakah gejolaknya sebesar ini, saya yakin tidak ada yang memprediksi ya. Bahkan beberapa kebijakannya sangat keras ya, sangat keras dan bermusuhan dengan sekutunya bahkan. Mungkin kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap dunia ya, ekonomi dunia, pastinya kebijakan soal tarif ya. Dan kalau kita lihat sikap Trump dalam 100 hari ini, ada perubahan yang cukup besar sebenarnya ya. Dari awal dia mengumumkan akan memberikan tarif resiprokal, sampai dengan menjelang 100 hari jabatannya, dia mulai agak melunak dengan melakukan beberapa relaksasi lah terkait dengan kebijakan itu, seperti menunda tarif resiprokalnya pada banyak negara dan hanya memberlakukan tarif dasar 10% misalnya. Kemudian yang terbaru soal tarif terkait otomotif ya, di mana dia bisa dibilang memberikan keringanan untuk industri dalam negerinya ya, untuk menghadapi tarif sebesar 25% yang akan berlaku 3 Mei nanti. Jadi ada perubahan yang sepertinya disadari Trump bahwa dia tidak bisa terus-terusan bertindak dengan sangat keras ya, seperti di awal dia menjabat, karena ternyata ada banyak hal yang di luar prediksinya juga gitu. Tidak hanya dari ekonomi Amerika Serikat yang juga terdampak ya, tetapi bagaimana ada perlawanan hukum dari dalam negeri juga. Dari selama 100 hari dia menjabat, sudah ada lebih dari 200 gugatan hukum terkait kebijakan yang dia ambil. Jadi memang sangat wajar ketika Trump agak sedikit mengubah posisinya ya, terkait dengan beberapa kebijakannya dalam 100 hari ini menjadi dibilang soft juga tidak, cuman tidak sekeras dia awal-awal dia menjabat. Antara mengubah atau memang stylenya ini berubah-ubah begitu ya Mas Luki. Sebenarnya kalau dari kita lihat 100 hari pertama ya konsistennya adalah berubah-ubah begitu. Betul. Kalau saya pribadi, kalau boleh berpendapat, saya melihat sosok Donald Trump ini sudah narsis. Sebenarnya agak munafik pula begitu. Tapi saya harus mengakui bahwa sosok Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga adalah sosok yang cerdik. Kita sudah tahu tadi mendengar bahwa salah satu insentif yang diberikan berkaitan dengan komponen otomotif, salah satu syaratnya adalah membangun pabrik. Bisa dikatakan berarti Amerika Serikat pada saat ini sedang melakukan TKDN. Kenapa saya bilang munafik? Karena Presiden Amerika Serikat meminta Indonesia untuk tidak TKDN, tapi dirinya sendiri TKDN. Berarti kan memang ya udah harus saya yang untung, saya adalah pusat dunia. Tanggapannya bagaimana? Sebenarnya ya kalau dibilang berubah-ubah ya iya, karena banyak sekali ya, misalkan soal tarif itu kan banyak sekali perubahan yang mungkin kalau Luki yang biasa tim internasional jaga pagi itu kan bangun pagi itu selalu ada berita baru gitu. Langsung pantau social truth atau Twitter atau mungkin pemberitaan di media internasional ya. Tapi kita harus melihat bahwa ya Trump mungkin dia kan punya banyak janji kampanye juga ya ketika dia kembali terpilih, dan
kenapa orang memilih Trump ya karena masalah ekonomi Amerika Serikat kan di eranya Joe Biden juga berat. Walaupun kita harus akui itu ada efek pandemi juga ya, efek pandemi COVID. Jadi ketika sekarang Trump seperti ini dan ternyata banyak sekali drama dan banyak masalah juga ya ternyata di internal sebenarnya. Kalau kita melihat soal tarif itu memang yang mendominasi pemberitaan di CNBC ya udah pasti ya. Karena efeknya ke Indonesia bahkan kita kirim tim negosiasi gitu ya. Tapi sebenarnya ternyata yang perlu kita cermati juga yaitu masalah di dalam itu. Banyak juga perlawanan dan ini pasti akan jadi makanan empuk lah bagi Demokrat ya untuk untuk mengkritik tajam juga walaupun saya nggak tahu apakah udah ada efek ke keterpilihan Partai Demokrat juga ya. Karena kan tapi yang menarik memang ketika dia memilih Michigan untuk menandai 100 harinya itu memang itu menarik ya karena Michigan itu pusat otomotif ya, kemudian juga basisnya Demokrat ya, dan sekarang sudah dimenangkan oleh Republik gitu loh. Dan orang melihat kok ini banyak kebijakannya Trump malah menyusahkan pemilihnya Republik sendiri, ini juga menarik untuk terus kita cermati. Oke.